Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan memulakan ibadah kita. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Yesus, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan memulakan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Tuhan sentiasa berada di setiap pribadi kami, supaya apa yang kami lakukan semuanya berkenan di mata Tuhan. Ibadah kami ini di Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berdoa semua untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami persembahkan, tetapi seluruh tubuh dan jiwa raga kami mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kitab suci, doa tiap hari Hai semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik di dalam hidup kita. Anak-anak yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar
firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap terus mengasihi dan menyertai kami sepanjang pembelajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua masih bersemangat untuk mau memuji Tuhan, untuk mau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, mari kita memulakan pembelajaran firman Allah pada hari ini. Nah, pada minggu yang lalu, di mana kita telah mendengar cerita tentang seorang lelaki yang mau mengenal Allah. Siapakah lelaki itu? Nah, untuk lelaki ini, dia mau mengenal Allah. Tetapi dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Dan tidak siapapun di tempat itu yang mengenal Allah. Tetapi Tuhan menolong dia untuk mengembara ke negara lain yang untuk mengenal Allah. Nah, kamu ingat? Adakah kamu masih ingat siapa yang memberitakan tentang Allah dan Yesus kepada dia? Siapakah dia? Oke, ya, dia itu adalah Filipus. Melalui Filipus, pembesar dari Etiopia itu belajar dan mengenal serta mengasihi Yesus. Dan hari ini kita akan mendengar lagi tentang seorang yang mau mengenal Yesus. Namanya adalah Cornelius. Oke, si Cornelius ini dia adalah seorang pegawai tentara Roma pada ketika itu. Dia juga memakai pakaian seragam yang menunjukkan beliau itu adalah seorang yang penting. Jadi dia ini, si Cornelius ini adalah seorang pemimpin tentara. Dan dia juga menjaga keluarganya dengan baik dan bahkan menghormati keluarganya. Cornelius ini adalah orang asing yang di tempat dia tinggal sekarang pada waktu itu. Tapi yang baiknya di sini adalah Cornelius itu dia tidak menyembah berhala seperti orang Roma yang lain yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oke, Cornelius dan keluarganya sangat mengasihi Allah dan mereka menyembah Allah. Cornelius sangat baik kepada orang miskin. Dia selalu memberi makanan, pakaian, tetapi Cornelius tidak kenal Yesus. Pada suatu petang, si Cornelius ini dia sedang berdoa. Dia berdoalah. Lepas itu kan tiba-tiba ada satu malaikat Allah. Dia berdiri di sebelah si Cornelius. Jadi dia bilang, "Cornelius," kata malaikat. "Ada apa Tuhan?" Dia bertanya, si Cornelius bertanya sama Tuhan. Dia bilang, malaikat menjawab, "Allah sudah mendengar doa kamu dan melihat apa yang kamu buat kepada orang miskin. Allah sangat suka dengan doa dan perbuatan kamu. Sekarang, hantar beberapa orang ke kota Yope, suruh mereka mencari orang yang bernama Petrus. Dia akan datang dan membawa kamu pesanan dari Allah." Nah, selepas itu, malaikat itu pun meninggalkan Cornelius. Dia sangat gembira bila dia mendengar itu, malaikat berkata begitu kan. Jadi si Cornelius ini dia berkata kepada orang suruhannya dan dia cakap sama orang, dia bilang, "Kamu pergi di Yope dan kamu bawa Petrus kepada saya." "Iya Tuhan," orang bilang. Nah, kemudian mereka pergi ke Yope. Selepas orang suruhan itu pergi, nah Cornelius dia jemput kawan baik dia. Jadi dia bilang, "Saudara Mara, Macik dan sepupunya," dia bilang, dia punya anti, dia punya angkol, "datanglah di rumah saya, mari datang ke rumahku," kata Cornelius dengan gembira, happy betul dia. Nah, ini yang Cornelius katakan kepada saudara Mara dia, anti dia, sepupu dia. Dia bilang kan, "Kamu datanglah di rumah," sebab ada satu orang pribadi, si Petrus, dia datang di rumah, lepas itu dia akan membawa pesanan. Pesanan ini maksudnya message, macam ada pemberitahuan yang akan Petrus sampaikan kepada Cornelius dan juga kepada saudara Maranya. Semua sahabat, kawan-kawan si Cornelius, dia punya saudara Mara datang di rumah dan mereka semua menunggu kedatangan Petrus. Jadi apabila mereka sudah melihat Petrus kan, terus itu dia, Petrus sudah datang. Nah,
si Cornelius pun memberitahu dorang. Dia bilang, bila si Petrus masuk di rumah kan, Cornelius dia bersujud tanda hormat kepada Petrus. Kamu tahu kan bagaimana bersujud yang macam begini. Begitu. Di Petrus mengangkat dia dan berkata, bangun, sebab saya ini adalah hanya orang biasa seperti kau. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa si Petrus ini dia mempunyai kerendahan hati. Nah, terus tuh kan si Petrus dia masuklah di ruang tamu. Lepas itu kan dia melihat keluarga Cornelius itu, sahabat dan saudara mara si Cornelius menunggu Petrus, menunggu dia lah. Nah, dia bertanya, dia bilang, kenapa kamu menjemput aku ke rumahmu? Bilang si Petrus, dia tanya, kenapa kau jemput saya? Datang di rumah kau, dia bilang. Lepas itu kan dia, si Cornelius cakap, dia bilang, Cornelius menceritakan kepada Petrus apa yang terjadi. Dia bilang kan, empat hari yang lepas, semasa saya berdoa, ada malaikat Allah yang tiba-tiba dia datang tempat saya. Dia berkata, kamu akan memberitahukan pesanan dari Allah kepada kami. Terus kan dia tidak pernah memberitakan tentang Yesus kepada orang asing. Petrus dia tidak bagi tahu sama pribadi Yesus sama orang-orang lain, ada orang asing. Si Petrus dia cuma memberitakan, ataupun si Petrus hanya mahu menceritakan kepada bangsa dia saja. Lepas itu sekarang si Petrus sadar bahwa Allah juga mengasihi bangsa lain. Nah, bila mana si Cornelius sudah kasih jelas sama si Petrus begitu, terus otomatis si Petrus sadar sebab dia menyadari bahwa Allah itu bukan Allah yang mahu mengasihi bangsa dia saja, tapi sebenarnya Allah itu mau mengasihi semua orang di dunia. Allah mau mengasihi orang bukan Yahudi juga. Allah ingin bangsa lain juga turut kenal sama Yesus. Kita semua bukan hanya bangsa Rumus saja, tapi ada bahasa Kadazan, Rumus, Murut, Iban. Nah, ada ramai lagi banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Yesus itu bukan mahu mengasihi Petrus saja, tapi Yesus juga mengasihi Cornelius, supaya Cornelius bukan sahaja setakat mau menolong orang-orang yang dalam kesusahan, tapi pada masa yang sama dia juga dapat mengongsikan kasih Yesus kepada orang-orang lain. Nah, inilah yang amat diperlukan ataupun didedahkan kepada kita semua, terutamanya sekali kepada anak-anak sekolah minggu, karena kamu ini adalah generasi yang menjadi penerus iman kita tidak goyah, supaya kita tetap terus ingat bahwa masih ada Tuhan, masih ada Yesus yang tetap mau mengasihi kita dan menjauhkan kita dari segala belenggu dosa. Anak-anak Tuhan yang saya kasihi, marilah kita mau menjadi seperti Petrus dan Cornelius. Mereka bukan saja orang-orang baik, percaya kepada Tuhan. Cornelius harus didedahkan kepadanya bahwa siapakah itu pribadi Yesus yang begitu sangat mengasihi umat manusia di dunia ini. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau mengingat bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Jadi sampai di sini saja untuk perkongsian firman Tuhan. Dan terima kasih karena saya dan anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita sudah bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Jadi tetap percaya, melangkah bersama Yesus pasti kita boleh. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Terima kasih karena Engkau tetap terus mengasihi saya dan anak-anak yang ada di tempat ini. Tetaplah terus bersama-sama dengan kami Tuhan, agar kami tidak melangkah di jalan yang salah. Berilah kami kekuatan dan kami mau tetap setia mengikuti-Mu Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang Maha Esa, yang memberkati anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, dan Engkau juga Tuhan tetap terus mengasihi mereka. Biarlah anak-anak pelayanan sekolah minggu ataupun pelayanan anak-anak di bagian Parkema Tunggung ini akan tetap terus menjadi berkat kepada ramai jiwa, kepada ramai anggota jemaah. Biarlah mereka dapat diguna pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Bye. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Yesus datang dari surga. Dia memberitahu kita yang Allah mengasihi kita. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Pada hari ketiga, Dia bangkit. Dia diangkat ke surga. Sesiapa yang percaya pada Yesus akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa bagi doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas cinta dan kasih yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon agar Engkau selalu menyertai, membimbing, dan membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Doa ini Bapa kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak Tuhan, kita sama-sama katakan amin.